Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agus Saputra. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang reflexing dalam berkonseling. Pernahkah Anda mendengar seseorang bercerita lalu ada yang merespon seperti, kamu cuma kurang bersyukur, atau kayak, kamu tuh harusnya begini. Bagaimana rasanya? Itu sepertinya sangat menyebalkan, kan? Kamu merasa tidak didengar atau tidak dipedulikan gitu. Nah, di sini adalah peran pentingnya sebagai konselor. Konselor tidak langsung memberikan solusi. Salah satu alat yang paling hebat yang digunakan konselor adalah teknik reflexing atau refleksi perasaan. Secara sederhana, reflexing adalah keterampilan konselor untuk menangkap emosi tersirat dari cerita klien, lalu memantulkannya kembali lewat kata-kata atau perasaan yang diungkapkan. Ini seperti menjadikan cermin emosi bagi klien kita. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa reflexing itu penting. Ada 3 alasan mengapa teknik reflexing ini sangat krusial dalam sesi berkonseling. Yang pertama adalah validasi. Klien merasa emosinya diakui dan dianggap valid. Mereka merasa didengar secara mendalam, bukan cuma di permukaan saja. Yang kedua adalah memperdalam kesadaran. Seringkali klien datang dalam kondisi bingung dengan keadaannya sendiri atau perasaannya sendiri. Ketika kita memantulkan emosi mereka akan tersadar kayak, oh iya, ternyata rasa sesak ini adalah namanya kekecewaan. Gitu. Terus yang ketiga adalah membangun aliansi. Teknik ini menciptakan rasa percaya yang kuat antara konselor dan klien. Baiklah, saya akan memberikan contoh praktis dalam menggunakan teknik ini. Mari kita lihat perbedaan antara merespon biasa dengan merespon menggunakan teknik reflexing. Contoh kasusnya seperti ada seseorang klien bercerita dengan nada suara pelan dan matanya berkaca-kaca. Dia mengeluh seperti, saya sudah belajar mati-matian untuk ujian kemarin, tapi nilainya tetap jelek. Sedangkan teman-teman saya yang belajarnya santai malah mendapatkan nilai yang bagus. Saya merasa malas lagi untuk kuliah. Nah, jika kita menggunakan respon biasa atau menasehati, pasti kita akan menjawab atau kemungkinan kita akan meresponnya seperti ini. Jangan menyerah ya, mungkin cara belajarmu yang salah, coba lagi nanti. Nah, respon ini tuh menutup ruang emosi bagi klien. Namun, jika konselor menggunakan teknik reflexing, responnya kemungkinan besar akan seperti ini. Kamu merasa sangat kecewa ya dan tidak adil ya, karena usahamu yang maksimal rasanya tidak membuahkan hasil yang sepadan dengan teman-teman kamu yang hanya belajar seperlunya atau dengan santai. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Konselor tidak hanya memberikan solusi instan. Konselor menangkap kata kunci emosinya, yaitu dia merasa kecewa dan merasa tidak adil. Baiklah, selanjutnya tips melakukan reflexing. Untuk melakukan reflexing, ada 3 tips simpel yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah dengarkan nada suara dan bahasa tubuh. Emosi lebih banyak terlihat dalam helaan nafas, tatapan mata, atau intonasi dari kata-kata yang sudah diucapkan. Nah, yang kedua adalah gunakan rumus pendek. Anda bisa memulai dengan kalimat kayak, tampaknya kamu merasa atau kedengarannya situasi ini membuatmu, seperti itu. Terus yang ketiga adalah jangan mendebak-debak secara berlebihan gitu. Kayak, jika kamu ragu dengan emosi klien, Anda bisa mengonfirmasinya dengan kayak, apakah rasanya seperti dikhianati atau lebih ke arah kecewa. Nah, jadi seperti itu. Kita harus kayak memvalidasi perasaan atau emosi klien agar dia merasa tidak dibungkam atau tidak merasa tidak didengarkan. Jadinya teknik ini tuh sangat penting dan sangat berguna dalam berkonseling. Jadi, kesimpulannya adalah reflexing bukan sekedar membeo atau mengulang kalimat klien secara berulang. Namun, reflexing adalah seni membaca yang ada di dalam hati klien
dan menunjukkannya kembali kepada mereka dengan penuh empati. Jadi, ketika klien melihat emosinya kayak jelas dan kayak terlihat, kita bisa mencerminkan yang kita berikan kepada klien kita. Di sanalah proses penyembuhan dimulai. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.